Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali. Ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf sehari ya lebih ya mungkin ya sehari lebih kita belum ketemu karena ada berbagai kesibukan dalam urusan BKD dan koreksi nilai-nilai hasil ujian akhir semester dari para mahasiswa sekalian. Dan hari ini saya sempatkan menjawab beberapa soal ujian. Salah satunya adalah manajemen penjualan salesman ya dengan Microsoft Access. Baik, kita perhatikan dan kita mulai pembelajarannya, dan mari kita ikuti dengan sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, tahap pertama yang kita lakukan dalam membangun suatu sistem informasi berbasis data itu adalah sumber datanya dulu. Kita mendapatkan sumber datanya. Nah, misalnya dari mana? Misalnya dari rekap penjualan per bulan, per waktu ya. Di sana ada data-data, misalnya ada nomor salesnya, ada kode salesnya, atau ID salesman-nya, ada nama salesman-nya, ada nomor HP-nya, ada alamat tinggal, ada tanggal daftar. Nah, ini nama produk, jumlah produk, dan seterusnya. Nah, ini masuk ke dalam tahap awal. Tahap pertama yang disebut dengan unnormalized form atau zero form ya, bentuk awalnya. Konsep dasarnya yaitu apa? Kumpulkan aja semua kolom informasi yang dibutuhkan atau kolom informasi yang didapat. Nah, ambil aja, kumpulin aja semuanya dulu. Nah, ini tahap pertama dari proses normalisasi basis data. Kemudian tahap keduanya ngapain? Nah, kita baru masuk ke first normalized form, bentuk normal yang pertama. Konsep dasarnya gimana? Konsep dasarnya kumpulkan semua hasil tahap 1 tadi, dipilah-pilah menjadi kelompok-kelompok atau entity-entity, satu entity yang dari kolom-kolom data yang didapat. Nah, ini punya siapa ya, dan tidak berulang informasinya. Dari sini kita dapat bahwa dari sekian data penjualan itu ada berapa sales. Nah, kita kan dapat bisa lihat salesman-nya ada berapa. Nah, maka kita dapat kolom datanya. Ya nggak peduli jumlah salesnya ada berapa, tapi kan kolomnya pasti sebegini. Ada ID salesman-nya, ada nama salesman-nya, ada nomor HP, alamat tinggal. Nah, kenapa dikelompokin ke entity salesman? Karena ini adalah data milik salesman. Tanggal daftar juga sama, bukan tanggal daftarnya customer, tapi tanggal daftarnya para salesman. Kapan dia terdaftar di perusahaan, ya. Nah, kemudian juga di situ ada, kalau kita lihat kembali ke zero, di situ kan juga ada ke zero ya, ke zero, ke bentuk normalisasi awal. Di situ kan juga ada apa ini? Di sini ada nama produk. Ini nama produk punya salesman bukan? Jumlah juga bukan, ini punya produk. Maka di sini kelompoknya menjadi kelompok kedua. Nah, tinggal dilihat aja gimana cara membedakannya. Begini, kita kembali ke cardinality, hubungan. Nah, satu-satu kita uji. Nah, kita lihat ujinya. Misalnya kita pertama mau menentukan nih ID salesman. Oke, udah jelas namanya ID salesman. Tapi bagaimana dengan nama salesman? Apakah dia satu kelompok dengan nama salesman atau kelompok yang lain? Oke, kalau dia hubungannya satu ke satu, kalau dia hubungan antar kolomnya satu ke satu, maka pasti dia satu kelompok. Kalau dia bukan satu ke satu, udah pasti dia lain kelompok. Oke, kita lihat ID salesman dengan nama salesman. Hubungannya gimana? Nah, ternyata hubungannya nama salesman itu satu dengan ID. Jadi nggak ada pembeda. Satu dia. Nah, maka bagaimana dengan alamat tinggal? Satu. Nomor HP satu. Bagaimana dengan nama produk? Oh, tidak. Ternyata beberapa sales menjual beberapa produk. Maka di sini nama produk sudah tidak satu kelompok dengan salesman. Nomor HP satu kelompok dengan salesman karena ini adalah nomor HP-nya dari salesman. Perkara si salesman-nya punya HP beberapa, yaitu kan masih punya salesman-nya. Tapi nomor yang satu itu adalah nomornya dia, gitu kan? Nah, jumlah produk juga bukan kelompok dia, tapi di nama produk, dan seterusnya begitu ya. Sehingga hasil dari tahap kedua atau first normalized formnya ada 3 kelompok, ada 3 entity atau 3 tabel, yaitu tabel salesman atau penjual,
tabel produk, dan tabel customer. Oke. Nah, ini kelompoknya. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, karena kalau nggak subscribe, nanti kalian nggak bisa memberi komen dan like ya. Jadi kalau suka dengan video ini, nah, silakan di like ya. Nah, kalau mau berbagi pengetahuan seperti saya kepada teman-teman yang lain, nah silakan di share ya. Oke. Nah, kalau mau di copy pembelajaran saya silakan, tapi sertakan ini asalnya dari saya. Oke. Nah, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Oke, kita lanjutin ya, masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga disebut dengan second normalized form, yaitu konsep dasarnya apa. Sudah memenuhi konsep normalisasi yang pertama, first normalized form, dan kemudian pada setiap entity atau kelompoknya itu ada kolom yang bersifat unik. Jadi kita di tahap ketiga ini atau second normalized formnya ini adalah ada penentuan kolom yang bersifat unik dan dapat mewakili kolom yang lain. Oke, dari hasil tahap kedua kita lihat ada 3 kelompok. Dari tahap pertama ada 3 kelompok. Maka dari 3 kelompok tadi, kolom mana yang menjadi kunci primer? Pak, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada dibuat. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini kelompok pertama penjual. Ya, ternyata nama salesman misalnya ada yang sama, nama-nama pasaran kayak nama saya Hari ya. Nah, Hari, Tini, Budi ya. Nah, ini nama sama ya, maka yang beda apa? ID-nya. ID salesman ini bisa nomor KTP, nomor pegawai ya, maka di sini ID salesman menjadi kunci primer. Nah, pada produk kan adanya di situ nama produk ya, tapi mungkin nama produk ada yang sama. Nah, maka ada barcode atau ada kode produk. Nah, dibuatlah kode produk sebagai kolom yang menjadi wakil dari semua kolom yang lain dan sifatnya unik, tidak ada yang sama, bisa membedakan antar produk satu dengan produk lainnya. Begitu juga dengan salesman tadi, tidak ada yang sama ID salesman, ya ribut nanti kalau ID-nya sama. Kalau produk juga sama, nanti salah jual ya. Anak pembeli juga sama, salah nanti setorannya. Oke. Maka di sini ada ID customer atau ID pembeli, bisa dia KTP, nomor SIM atau apa ya. Oke, ini nah kemudian kembali kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ya. Banyak contohnya yang intinya apa di konsep di tahap second normalization form ini. Konsep dasarnya setiap entity atau kelompok tabel itu ada yang bersifat unik, dapat mewakili kolom-kolom yang lain. Oke. Nah, tahap keempat, third normalized form. Normalisasi ketiga, bentuk ketiga, yaitu konsepnya ada hubungan antar tabel atau kelompok dari hasil 1, 2 tadi, yaitu hasil first normalized form dan second normalized form, atau ada hubungannya. Nah, ini kalau nggak ada hubungannya nggak normal masih itu ya, pasti ada hubungannya itu ya. Ya, konsep dasarnya apa? Nah, kalau tadi one to one itu satu kelompok, oke, untuk kolom, tapi di sini udah ada kelihatan hubungan one to many. Nah, maka di situ ada kunci penghubung. Kunci penghubungnya itu biasanya kunci primer yang berada di tabel anaknya. Nah, mana tabel induk? Tabel induk itu adalah, atau entity induk adalah tabel yang datanya dibutuhkan oleh tabel lain. Tabel anak adalah tabel yang membutuhkan data penghubung dari tabel lain. Nah, jadi beda ya. Sekali lagi, tabel induk adalah tabel yang dibutuhkan datanya. Tabel induk adalah tabel yang dibutuhkan datanya oleh tabel lain. Tabel anak adalah tabel yang membutuhkan data dari tabel lain. Nah, contoh salesman. Salesman tabel tunggal, tabel induk. Karena dia tidak dibutuhkan oleh tabel yang lain, yaitu tabel produk dan tabel customer. Nah, maka dia tabel induk. Oke, kok produk juga tabel induk karena dia tidak dibutuhkan oleh salesman, belum ada hubungan langsung, nanti dia hubungannya. Nah, kenapa? Oke, sendiri-sendiri dia terpisah, tapi nanti dia terhubungnya di mana? Di penjualan. Customer juga terpisah, dihubungnya di mana? Penjualan. Kenapa? Oke, kita lihat. Satu penjual itu bisa menjual beberapa produk, maka satu company. Nah, ada hubungan di mana dia? Ya di penjualan, bukan di produk.
Kalau misalnya kita gabungkan ke dalam produk, maka hanya satu produk yang bisa dijual. Padahal kode produk kan sudah kunci primer. Nah, oke. Oke, coba lihat deh, misalnya kode mobil, ya. Mobilnya sama-sama mobil Toyota Avanza kayak mobil saya, ya. Kode produknya beda. Nah, maka penjual yang sama mungkin ya menjual beberapa mobil Avanza, ya. Nah, oke. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh ya. Nah, maka gitu. Nah, itu dia di penjualan ketemunya ya. Maka ID salesman di penjualan itu kunci tamu. Loh, kunci primernya apa, Pak? Bukti jual, supaya bisa membedakan ini penjualan siapa, pembelian kapan. Nah, itu. Nah, ini lihat kolomnya berpindah loh. Kolomnya ada yang pindah di sini, yaitu kolom tanggal beli, tidak lagi di pembeli ya, di customer, pindah dia ke sini. Harga jual tadinya ada di produk, pindah karena ini harga jualnya mungkin beda ya. Contohnya mobil saya, harga jual mobil saya sekarang sudah turun ya. Oke. Nah, harga jualnya beda. Oke. Nah, model pembelian, nah tadinya ada di pembelian, model pembelian ada di sini, udah pindah ya. Tanggal pelunasan juga tadinya di produk, sekarang udah pindah ke sini tempatnya. Oke. Nah, inilah selesai proses tahap keempat. Nah, kalau sudah kayak begini, selanjutnya apa? Selanjutnya kita terjemahkan dalam pembuatan database berdasarkan tahap keempat ini. Baik, kita mulai yuk pada Microsoft Access-nya. Oke, sekarang kita jalankan Microsoft Access-nya. Bisa dari klik Start, kemudian arahkan ke kelompok menu Microsoft Office ya. Microsoft Office, di sana ada Microsoft Access ya. Oke. Kemudian kita pilih blank database, pada new-nya pilih blank database. Kemudian tulis nama file database-nya, misalnya manajemen salesman. Oke. Atau sim salesman boleh. Kemudian tentukan di mana penyimpanannya, di dokumen, di di mana ya. Contoh saya masih di dokumen, kemudian tinggal create. Nah, kita terjemahkan dulu. Tabel-tabel yang dibuat adalah tabel-tabel master atau tabel-tabel induk. Pada pembelajaran kita tadi, tabel induk yang ada itu ada 3, yaitu tabel penjual, tabel produk, dan tabel customer. Oke, kita buat dulu tabel penjual ya. Kunci primernya ID salesman. Maka kita klik di sini, pilih design view ya, design view. Oke, kasih nama tabelnya penjual. Oke, salesman. Nah, ini disebut dengan ID salesman. Oke. Nah, tipe datanya apa? Mau auto number boleh. Kalau mau auto number apa ini? Nah, ini tipe datanya. Kalau tag ini tulisan maksimumnya ada 255 karakter, jadi panjangnya 255 karakter. Kalau memo ini tulisan banyak, keterangan. Number bilangan, baik ganjil, genap ataupun pecahan. Date time ini waktu, tanggal, dan jam. Currency angka uang, jadi kalau nanti ada nilai uang currency. Nah, auto number, nah ini nilai nomor otomatis ya. Nomor angka otomatis. Nomor otomatisnya gimana? 1 2 3 4 5. Jadi komputer yang mengisinya. Yes no, ini kalau tipe datanya ada 2, ya dan tidak, benar atau salah. Nah, oke. OLE object ini kalau kita melinkingkan dengan objek-objek lain. Objek linking embedded, jadi ada objek yang terhubung, misalnya terhubung dengan perangkat apa, terhubung dengan kamera, terhubung dengan apa. Ini OLE ya. Hyperlink ini berupa data internet, alamat internet ya, URL, baik email atau apa, ini hyperlink. Attachment itu yang dilampirkan. Nah, bisa juga foto, nah, di sini ya. Calculated, nah kolom yang terkalkulasi atau ada hitungannya. Lookup wizard, nah ini kalau kita mau menghubungkan nanti antar tabel. Oke. Karena tipenya ID salesman di sini kita pilih tag karena nanti mau diisi mungkin nomor nomor pegawai atau nomor karyawan atau nomor KTP-nya. Nah, atau ini maka kita pilih bukan auto number, text. Oke. Panjangnya berapa? Ini tadi saya bilang panjangnya maksimum 255 ya. Maka kita supaya lebih hemat, tidak memakan ruang tempat simpan,
Kita lihat nilai terpanjangnya berapa. Nomor KTP paling panjang sekitar 20 karakter. Pak, bisa diubah nanti? Bisa, nanti diubah lagi kalau misalnya ada nomor KTP yang terpanjang lebih dari 20. Ya, biasanya sih enggak sih ya. Seingat saya sih nggak nyampe 20 ya. Paling 15 juga masih masuk ya. Oke, kemudian berikutnya kolom apa? Berikutnya adalah kolom nama salesman. Oke, nama salesman ya. Nah, jadi nama salesman. Oke, nama salesman. Kita masukin di bawah. Oke, tipenya apa? Tulisan, tag. Panjangnya berapa? Oh, panjang nama orang paling kencang 50 ya. Oke. Kemudian apa lagi? Di situ ada nomor HP. Nomor HP paling panjang berapa ya? Nomor HP. Oke, kita buat nomor HP. Ketik aja ya. Nomor HP paling panjang tag ya, bukan bilangan, karena number itu adalah bilangan yang dihitung. Nah, ini bilangan ini nggak panjang ya, sekitar 15 lah sama kawan. Kemudian apalagi? Alamat tinggal. Oke, alamat tinggal kita buat alamat tinggal. Alamat tinggal tipenya apa? Oh, panjang tulisannya Pak, memo. Ya, alamat, keterangan, memo, catatan, tanggal daftar. Nah, tanggal daftar, tanggal terdaftar ya. Nah, tanggal daftar karena ini karyawan ya, maka tipenya adalah date time ya. Nah, khusus date ada formatnya di sini. Nah, formatnya mau apa nih? Short date atau ini ya, biasanya biar nggak banyak ngisi pilihnya short date ya. Input masknya gimana nih ya? Default value-nya gimana? Oke, default value-nya kita cari tanggal sekarang, lihat di fungsi built-in fungsi, cari date time ya. Nah, kalau menunjukkan tanggal sekarang apa ini? Return a variant of type date containing current system date. Artinya apa? Ini adalah fungsi untuk memasukkan tanggal saat ini, jadi tanggal komputer saat ini. Oke, kita ambil, klik 2 kali, masuk, oke. Nah ya, tipenya ini. Oke. Nah, kalau sudah gimana? Simpan. Nah, selesai dia, tutup. Oke, kita buat file baru, create table design. Oke, kita buat lagi kolom kedua ya. Kolom kedua, tabel kedua, maaf, tabel kedua dari tahap keempat ya, kita lihat ya. Tahap keempat itu ada apa? Ada kode produk ya, kode produk. Oke, barcode ya, yang sering di create gitu kalau di minimarket ya. Oke, kode produk ini kunci primer, tipenya apa? Teks ya, panjangnya berapa? Itu panjangnya 30 ya. Oke, nah sekarang ini kita jadikan kunci primer, maka klik di kode produk, kita pilih primary key. Oke, kemudian apalagi? Nama produk. Oke, nama produk ya, nama produk. Oke, tipenya berapa? Teks Pak, panjangnya ya 50 lah sama kawan. Oke, kemudian sama kawan kan. Nah, jumlah produk, jumlah produk. Oke, jumlah produk itu bilangan, number ya. Number. Nah, number ini kita nggak bisa pakai bilangan bulat karena mungkin ada pecahan, maka kita pilih yang mana? Double. Double. Formatnya gimana? Terserah lah, nanti formatnya mau bilangan apa modelnya ya, mau kayak begini, general atau apa ya, kita pilih general number aja ya. Oke. Ya, kemudian desimalnya juga bisa ditentuin tadi. Berikutnya harga produk. Nah, harga produk itu kan currency ya, harga produk. Oke, uang. Nah, maka kita pilih currency. Selesai. Oke, selesai Kak. Oke, selesai ya. Nah, selesai, simpen. Kasih nama produknya. Kasih nama tabelnya. Produk. Selesai. Ya. Apa nih? The field name you enter does not follow Microsoft Access naming dulu. Oke. Ada masalah di sini ya. Oke. Gimana tuh? Oke. Oh iya, produk.
Oke, oh ya, nggak mau ini. Oke, ini kita hapus ya, nggak mau dipaste tadi. Produk, oke ya, kita simpen produk. Oke, oke ya, tadi nggak mau dipaste, jadi nggak mau dipaste ini ya, jangan dipaste. Oke, yuk selesai kode produk. Kemudian berikutnya lagi customer ya, data pembeli, kuncinya ID customer, nama customer, alamat customer. Oke, nomor HP-nya nggak ada. Oke, boleh ditambah kok. Oke, kita kemana tadi? Create table design ya. Oke, kita buat ID customer. Oke, tipenya tag, panjangnya 30 20 lah sama kawannya. Nah, kunci primer, nama pembeli, tag 50 ya. Kemudian alamat ya, alamat customer ya, alamat customer atau alamat pembeli ya, alamat pembeli, tipenya memo. Oke, nomor teleponnya mungkin di sana ya. Nah, oke, kalau sudah tinggal simpan, simpan dengan nama pembeli atau customer ya. Oke, kemudian kita lanjutin lagi, tutup. Nah, masuk ke tabel. Udah selesai semua tabel induk, tabel anaknya kita baru buat. Nah, tabel penjualan. Create tabel design. Oke, kita buat ID penjualan. Oke. Tipenya auto number aja lah, supaya nggak dinamain ya. Oke, primary key. Oke. Nah, sekarang ini kita simpan dulu karena kita mau menghubungkan dengan tabel lain penjualan. Oke. Nah, maka gimana? Oke, ini kolom yang pertama apa? Kolom kunci yang pertama, kunci senangnya ID salesman. Tidak boleh pakai titik ya. ID salesman. Oke. Nah, kita pilih lookup wizard. Ya, lookup wizard. Pilihnya I want to look up the field from another table, bukan yang bawah ya. Kalau yang bawah itu tadi kita pilih untuk nomor-nomor tertentu ya. Nah, misalnya pilihan ya, jadi kalau kita kembali ke sini, kalau kita pilih yang ini untuk misalnya pilihan tertentu, misalnya golongan darah, jenis kelamin ya. Oke. Kelompok. Nah, ini. Oke, ini karena kita ada di tabel lain, pilihannya ada di tabel lain, maka kita pilih I want to look up it. Oke, next kita pilih ke tabel salesman, penjual. Karena apa? ID salesman kan di tabel penjual ya. Next kita masukin ID salesman. Sebenarnya cukup kunci primernya udah selesai, tapi supaya jelas ini punya siapa, kita masukinlah penjelasnya. Pak, boleh masukin semua? Boleh, tapi cukup ini nama salesman, bisa kita bedain nanti ya. Next. Oke, ini perkara mau diurut atau tidak ya. Mau diurut atau tidak. Kalau nggak mau ya udah biarin lewat aja. Oke. Kemudian nah ini kolom kunci tamunya disembunyiin. Nah, biar kelihatan kita hidupin ya supaya enak ya. Next. Oke, kalau sudah tinggal finish. Set, selesai, dijawab yes. Oke. Ya, selesai ya. Oke. Kemudian kita buat lagi ID apa kode tadi ya? Kode produk ya. Kode produk ya. Oke, kode produk. Kode produk, ambil, kita pilih lookup wizard, next, pilih ke produk, next. Oke, kode produk kita masukin penjelasnya. Boleh sama dengan harganya, boleh juga ada jumlahnya, boleh Pak, boleh. Mau dinaik turunin juga boleh, mau dibalikin kayak begini juga boleh. Masukin sekaligus nih, pret, masuk boleh ya. Mau diurut boleh, nggak juga nggak apa-apa. Oke, kodenya di sini yang kita simpan kode produk, bukan nama. Oke, finish. Oke, yes. Oke. Ya, nah sudah selesai. Kemudian apalagi nih?
customernya ya, ID customernya sudah belum ID customernya tinggal ditambahkan lagi ID, terus ID pembeli tadi ya, ID pembeli ya kalau nggak salah ya. Tambah pembeli, oh ID customer. Oke, kalau gitu salah, kita ganti dulu ya. Harus sama namanya. Oke, wizard beli, masukin semua boleh ya. ID customer, kita pilih ID customer ya. Ini ya, yes, oke ya, selesai. Oke, nah kalau benar ini sudah jadi, tinggal ngisi ya. Apalagi masih ada ya, masih ada kolom lain, tanggal beli. Oke, tanggal beli, tipenya date, formatnya date time ya kayak gini. Default value nya ambil apa tadi, function ya, dibuka function, built-in function, date time kita pilih date. Oke, set, selesai ya. Kemudian harga jual ini harga jual. Oke, harga jual currency. Oke, kemudian lagi model pembelian. Model pembelian ini kan ada pilihan nih, pilihannya 2. Oke, makanya lookup wizard kita pilih yang bawah. Oke, pembelian apa? Kolom pertama pembelian cash, yang kedua pembelian kredit ya, kredit. Oke, finish. Nah, kemudian apalagi tanggal pelunasan. Nah, tanggal pelunasan kalau ada ya kan. Tanggal pelunasan kalau dia kredit ya tanggal berapa dia melunasinya, kalau dia cash ya tanggal waktu dia bayar itu. Oke, date time. Oke, tipenya juga sama. Formatnya date time-nya ini, sorry, date time sort date. Oke, default value-nya kemungkinan tanggal itu ya. Oke, tapi kan mau diisi ya, biarin aja, nanti nggak usah ini. Jadi nggak ada default value dia, tanggal jatuh temponya. Oke, kalau sudah tinggal disimpan, selesai. Ada lagi, selesai deh ya. Alhamdulillah selesai. Oke, kita cek apa bentuknya. Oke, kita klik data tools, relationship, kita masukin semuanya. Jualan ini oke ya. Close. Oops, sorry, yang ini enggak, delete ya. Get table. Oke ya, jadi ada hubungan. ID salesman dengan ini ya. Oke, kemudian ID customer dengan ID customer, kemudian produk dengan kode produk. Iya, oke ya, beginilah bentuk relasinya. Jadi ini kita buat kayak gini ya. Oke. Oke, ada yang benar jawabannya. Oke, inilah bentuknya. Ini bisa kita simpen ya. Kita simpan, save. Oke, nah inilah yang namanya entity relational database dalam bentuk model Martin ya. Pada model Martin, bukan model chain. Model Martin lebih enak kayak begini ya. Oke, demikian contoh implementasinya pada Microsoft Access.
ini kita simpen. Nah, selanjutnya apa, bisa buat forumnya. Buat forumnya gampang, create forum wizard. Oke, misalnya kita mau masukin dulu penjual, salesman ya, masukin semua, tinggal next, finish, jadi satu. Oke, kita buat lagi create forum wizard pembeli atau produk. Oke, masukin next, finish. Oke, kemudian kita bisa buat juga apa, create forum wizard ya, penjualan ya. Nah, penjualan gimana nih? Nah, ini penjualan ya. Oke, nah, ID penjual nggak usah, ID penjualan nggak usah. Nah, ini karena dia otomatis ya. Next ya. Tapi kalau mau ada namanya bisa juga di sini ya. Otomatis Pak, otomatis. Nanti yuk kita coba lihat aja yuk. Nah, nanti ada namanya kalau ada di sini ya. Oke, setelah selesai kita membuat forum untuk tabel-tabel yang ada, penjual, produk ya, kemudian pembeli belum ya. Oke, kita buat satu lagi, pembeli, create forum wizard pembeli ya, data pembeli. Oke, data pembeli, masukin, next, finish. Nah, selesai ya. Nah, maka kita akan sekarang membuat tabel menunya, membuat forum menunya. Gimana? Create navigation, tinggal pilih modelnya, mau model yang horizontal tab, mau yang kayak begini. Oke, saya pilih yang horizontal tab saja ya. Oke, nah ini kita buat satu-satu. Yang pertama ini kita buat penjualan. Nah, masuk ya. Kemudian kita masukin lagi pembeli, data pembeli. Oke, kemudian kita masukin lagi produk ya. Kemudian kita masukin lagi beli produk, udah ya. Penjual. Oke, nah selesai ya. Sehingga kalau kita lihat hasilnya kayak gini nanti, misalnya kita isi data penjual, nomornya berapa, ID-nya ya kan, nah, tinggal 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya, namanya siapa. Nah, oke, ini ya, produknya apa ya, oke, nomor 1 misalnya ya, ya, itu harganya 4 juta. Oke ya. Nah, belinya siapa, misalnya ID-nya itu 2345P01, namanya siapa, misalnya oke. Nah, penjualannya gimana, ini lihat nih. Nah, langsung milih dia. Nah, jadi oke, enak kan, harga jualnya berapa kelihatan tadi. Oh, ini harganya berapa ya, 4 juta. Mungkin dijualnya misalnya 4.500.000 ya. Ya, cash ya, tanggal lunasnya tanggal sekarang. Oke, selesai. Nah, rekod baru gimana, rekod baru tinggal di tambah di sini, set. Oke, begitu seterusnya. Nah, jalan ya. Nah, alhamdulillah sudah jalan aplikasinya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.